Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi 5 tempat wisata sejarah di Jakarta yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yuk kita jelajahi satu persatu. Tugu Proklamasi, Taman Proklamasi. Tugu Proklamasi adalah monumen peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang terletak di Kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Taman Proklamasi sendiri berlokasi di bekas kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 yang merupakan tempat Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Di dalam kompleks Taman Proklamasi, terdapat beberapa monumen antara lain Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia yang merupakan monumen pertama yang dibangun di Taman Proklamasi pada tahun 1946 untuk memperingati 1 tahun kemerdekaan Indonesia. Tugu Petir yang juga dikenal sebagai Monumen Proklamasi yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 1 Januari 1961. Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta, monumen terakhir yang diresmikan pada 17 Agustus 1980 oleh Presiden Soeharto. Selain itu, di tengah-tengah dua patung proklamator Soekarno dan Hatta juga terdapat patung naskah proklamasi yang terbuat dari lempengan batu marmer hitam. Sejak kemerdekaan, Taman Proklamasi menjadi tempat diadakannya upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Upacara ini dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serta tamu dari negara lain. Meskipun sempat mengalami penurunan popularitas pada tahun 1956, Taman Proklamasi tetap menjadi tempat bersejarah dan penting bagi bangsa Indonesia dalam memperingati kemerdekaan. Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau disingkat Munasprok adalah sebuah museum yang didirikan untuk memperingati peristiwa perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gedung museum ini terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat. Bangunan ini awalnya dibangun pada tahun 1927 sebagai kediaman resmi Konsulat Kerajaan Inggris. Selama masa pendudukan Jepang, gedung ini menjadi tempat tinggal Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Kantor Penghubung antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini sempat menjadi markas tentara Inggris dan kemudian dikontrak oleh Kedutaan Besar Inggris hingga tahun 1981. Pada tahun 1992, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, gedung ini resmi dijadikan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum ini memiliki 4 ruangan utama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti rapat Soekarno-Hatta, pengetikan naskah proklamasi, dan penandatanganan naskah proklamasi. Selain itu, museum ini juga memamerkan berbagai benda-benda bersejarah terkait peristiwa tersebut. Meskipun sebagian besar merupakan replika karena banyak yang hilang atau dijarah. Di halaman belakang museum juga terdapat sebuah bunker rahasia yang dulunya digunakan Laksamana Maeda untuk menyimpan barang-barang berharga. Munasprok menjadi salah satu destinasi penting bagi wisatawan yang ingin mempelajari sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia secara lebih mendalam. Gedung Juang 45. Gedung Juang 45 atau Museum Juang 45 adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Menteng Raya 31, Jakarta Pusat. Bangunan ini awalnya memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Awalnya, bangunan ini dibangun sekitar tahun 1920-an
sebagai sebuah hotel yang dikelola oleh keluarga Elsie Schomper, seorang warga Belanda. Hotel ini dikenal dengan nama Hotel Schomper dan menjadi salah satu hotel terkemuka di kawasan Batavia pada masa itu. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, hotel ini diambil alih dan dialihfungsikan menjadi Asrama Pemuda Indonesia yang diberi nama Asrama Angkatan Baru Indonesia. Pergerakan kemerdekaan seperti Suami, Khairul Saleh AM Hanafi, dan Adam Malik. Mereka dikenal sebagai pemuda Menteng 31 dan berperan penting dalam penculikan Soekarno-Hatta dan Fatmawati menjelang proklamasi kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, bangunan ini kemudian dikelola oleh pemerintah dan dijadikan sebagai museum yang menyimpan berbagai koleksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya terdapat berbagai benda peninggalan seperti mobil dinas presiden dan wakil presiden pertama, foto-foto dokumentasi, lukisan, diorama, serta patung-patung tokoh perjuangan. Selain sebagai museum, Gedung Juang 45 juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas lain seperti bioskop, perpustakaan, ruang kreativitas anak, foto studio, dan toko souvenir. Museum ini terbuka untuk umum dan sering mengadakan berbagai aktivitas seperti pameran, diskusi, dan kegiatan edukasi sejarah. Monumen Nasional atau Monas. Monumen Nasional atau yang lebih dikenal sebagai Monas adalah sebuah monumen peringatan setinggi 132 meter yang terletak di pusat kota Jakarta, tepatnya di lapangan Medan Merdeka. Monas didirikan untuk mengenang perjuangan dan perlawanan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda. Pembangunan Monas dimulai pada 17 Agustus 1961 atas perintah Presiden Soekarno dan diresmikan pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Monas dibangun dengan tujuan untuk membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme bagi generasi penerus bangsa. Rancang bangun Monas didasarkan pada konsep pasangan universal yang abadi, yaitu lingga dan yoni. Tugu obeliks yang menjulang tinggi melambangkan lingga atau elemen maskulin yang aktif dan positif. Sedangkan pelataran cawan landasan obeliks atau melambangkan yoni atau elemen feminin yang pasif dan negatif. Lingga dan yoni merupakan simbol kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi sejak masa prasejarah Indonesia. Selain itu, bentuk Monas juga mengandung unsur-unsur yang melambangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti angka 17, 8, dan 45 yang mewakili tanggal 17 Agustus 1945. Di atas tugu terdapat api menyala yang melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tak pernah padam. Monumen Nasional tidak hanya menjadi ikon kebanggaan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi salah satu destinasi wisata dan pusat pendidikan yang menarik bagi warga Indonesia maupun wisatawan asing. Di sekitar Monas terdapat taman, kolam air, mancur, dan lapangan terbuka yang dapat dinikmati oleh pecundang. Museum Lubang Buaya. Museum Lubang Buaya juga dikenal sebagai Museum Pancasila Sakti atau Museum G30 SPKI, adalah sebuah museum yang menyimpan berbagai bukti sejarah terkait peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Museum ini terletak di Lubang Buaya, Jakarta Timur, di tempat terjadinya peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal Angkatan Darat oleh anggota PKI. Museum ini didirikan pada tahun 1967, 2 tahun setelah peristiwa G30 SPKI, dan diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1967 oleh Presiden Soeharto. Di dalam pendirian museum ini adalah bentuk mengenang perjuangan para pahlawan revolusi dalam mempertahankan idola Pancasila dari ancaman komunisme. Di dalam museum, pengunjung dapat melihat berbagai atraksi dan koleksi tempat para jenderal disiksa. Rumah pos komando PKI, mobil-mobil tua milik para jenderal. Diorama mengenai peristiwa G30 SPKI, ruang pameran foto dan dokumenter.
berbagai relik dan bukti-bukti peristiwa G30S PKI. Museum Lubang Buaya buka untuk umum setiap hari Selasa hingga Minggu, kecuali tanggal 1 Oktober saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Harga tiket masuk sebelum ini terjangkau, sekitar Rp5.000 per orang.